Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Preti Angel Potu dengan NIM 23051666062. Nah, dalam video ini saya akan merangkum perjalanan sejarah Afrika kuno sampai dengan era modern atau saat ini. Nah, kita akan melihat bagaimana peradaban Afrika itu berkembang, tantangan yang dihadapi selama kolonialisme hingga peran Afrika dalam dunia modern. Kita bahas. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu Afrika kuno, yang dimana sejarah Afrika ini dimulai dengan peradaban besar pada masa dunia kuno, yaitu ada Mesir kuno dari 3100 sebelum Masehi sampai dengan 30 setelah Masehi. Nah, salah satu peradaban tertua juga di dunia yang berkembang di sepanjang aliran Sungai Nil. Peradaban ini juga dikenal dengan piramida, hieroglif, dan juga ilmu pengetahuan mereka. Ada juga kerajaan Nubia dan Kus, yang dimana wilayah di sekitar Sudan modern yang kaya akan sumber daya alam seperti emas dan besi. Mereka pernah memerintah Mesir selama dinasti ke-25. Ada pula Afrika Barat, yang dimana Afrika Barat kerajaan besar seperti Ghana dari 300 sampai 1200 Masehi berkembang berkat perdagangan emas dan garam. Jadi Afrika kuno ini dikenal sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang mempengaruhi dunia hingga hari ini. Bagian kedua yaitu masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Nah, kolonialisme yang berjalan dari 1400 sampai 1900 pada abad ke-15, bangsa Eropa itu mulai menjajahi Afrika. Ada pula perdagangan budak, yang dimana jutaan orang Afrika diangkut ke Amerika melalui perdagangan budak, yaitu transatlantik. Ada juga Scramble for Africa, yaitu pada tahun 1800-an. Nah, negara-negara Eropa ini seperti Inggris, Prancis, dan Belgia membagi Afrika menjadi koloni tanpa mempertimbangkan batas budaya ataupun etnis. Ini merupakan pengertian dari Scramble of Africa. Ada juga tadi kolonialisme, perdagangan budak, dan Scramble of Africa. Nah, jadi kolonialisme ini membawa eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Afrika. Namun, ini juga memunculkan perlawanan dari tokoh-tokoh seperti Samori Toure, Shaka Zulu, dan Menelik II yang melawan dominasi Eropa. Ada juga perjuangan kemerdekaan 1400 sampai 1700-an. Setelah Perang Dunia Kedua, Afrika ini mulai bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ada juga yang namanya Kwame Nkrumah, yang dimana memimpin Ghana menjadi negara Afrika pertama yang merdeka pada tahun 1957, dan Nelson Mandela menjadi simbol perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994. Dan momen ini adalah momen awal di mana era baru Afrika bebas dari penjajahan. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu Afrika modern, yang dimana setelah kemerdekaan Afrika menghadapi tantangan yang sangat besar. Jadi saat merdeka tidak merdeka begitu saja, namun mereka juga mengalami tantangan yang begitu besar, yang dimana adanya tantangan konflik etnis dan politik. Banyak negara menghadapi perang saudara akibat batas-batas kolonial yang tidak mencerminkan identitas masyarakat. Ada juga pembangunan ekonomi. Beberapa negara seperti Nigeria dan Afrika Selatan mengalami pertumbuhan pesat berkat sumber daya alam seperti minyak. Namun, ketimpangan ekonomi masih menjadi suatu masalah pada saat itu. Nah, di sisi lain juga Afrika juga mengalami kemajuan besar dalam budaya global, yaitu musik, Afrobeats, dan industri film Nollywood yang telah mempengaruhi dunia pada masa itu. Ada juga selain budaya global, yaitu diplomasi. Organisasi seperti Uni Afrika berperan penting dalam menjaga stabilitas dan membangun kerjasama internasional. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup. Jadi, dari masa kuno hingga modern, Afrika telah melalui perjalanan sejarah yang luar biasa.
Dari peradaban besar seperti Mesir kuno hingga perjuangan kemerdekaan, Afrika menunjukkan kekuatan dan ketahanannya yang luar biasa. Sekarang, Afrika terus berkembang dan memainkan peran penting dalam dunia global.